Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita mulai doa pagi hari ini dengan membaca kitab Amsal 21. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Hati orang fasik mengingini kejahatan dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan, orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Orang yang kurang ajar dan sombong pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali bersama untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya juga rindu menyapa Bapak Ibu Saudara yang bergabung melalui YouTube, Shalom. Biarlah kiranya dimanapun Bapak Ibu berada, biarlah senantiasa damai sejahtera Allah boleh menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Baik, terpujilah nama Tuhan. Baik, sebelum kita akan memulai doa pagi kita pagi hari ini, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh bersama-sama dengan saudara seiman kami
Kami mau memuji nama-Mu, kami mau menyembah Engkau, kami mau menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah Engkau, di situ Tuhan hadirat-Mu akan menyapa, menjamah setiap kami, memulihkan setiap kami, dan menguatkan setiap kami dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau buka hati kami pagi hari ini lebar-lebar. Biarlah Engkau datang dan beracara atas setiap kami, pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyembah Engkau pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari Bapak Ibu bersama kita pujikan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari lebih sungguh lagi Bapak Ibu kita pujikan. Hanya Kau Tuhan penolongku, katakan yang selalu setia.
selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Dengan iman katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi kita mau katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Inilah iman percaya kami pagi hari ini. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Itu yang kami percayai, itu yang kami yakini. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya, indah pada waktu-Mu. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku
bagimu. Haleluya, aku percaya Tuhanku dahsyat, Tuhanku hebat. Aku percaya, aku percaya Allahku dahsyat, Allahku kuat, Allahku hebat. Yesus, kami percaya, sungguh kami percaya. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau luar biasa. Tiada yang seperti Engkau, Yesus Tuhan, yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan, yang layak dimasyurkan. Hanya nama Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, syukur bagimu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Pujikan dengan iman, percaya Bapak Ibu, katakan ku percaya. Amin. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau, hanya Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib,
kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sama-sama kita mau katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Katakan, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan iman percaya sama-sama kita katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lebih sungguh katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah Tuhan. Kami mengucapkan syukur kalau Tuhan telah melindungi kami sepanjang malam, kami dapat beristirahat dengan baik. Dan pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini semua oleh anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan puji-pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan boleh menjadikan dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan memberkati untuk Pak Joko yang telah membacakan kitab Amsal dan Nanda Richard yang telah memimpin kami dalam puji-pujian dan penyembahan. Biarlah Tuhan memberkati keluarga, pekerjaan, bahkan pelayanan mereka. Tuhan pakai lebih heran lagi Tuhan. Terima kasih kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu, Ibu Agnes yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang akan disampaikan kepada kami merupakan isi hati-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam di tanah yang subur dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk kami semua yang mendengarkan, Engkau memberikan telinga,
dan hati seorang murid. Biarlah kami boleh fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bila ada kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu, kami juga menyerahkan jaringan wifi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh berkonsentrasi dan fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami peralaskan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada pada pagi ini, hari ini. Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, sudah menjadi tabiat manusia ya, bahwa kita sangat mudah untuk melupakan kebaikan-kebaikan orang ketika ada sesuatu yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita sekali aja, maka yang baik, yang banyak itu seakan-akan terhapus. Hujan satu hari seakan-akan sungguh menghabiskan saudara, meruntuhkan ya kemarau yang panjang yang bisa bertahun-tahun. Tetapi sebaliknya, saudara, kita sangat sulit untuk memberikan pengampunan, melupakan orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari perjalanan kehidupan bangsa Israel, bagaimana kita diperingati, saudara, untuk jangan melupakan Tuhan. Nah, ini menjadi tema khotbah saya pada pagi ini, jangan melupakan Tuhan. Nah, di latar belakangi peristiwa, saudara, ketika bangsa Israel akan masuk ke tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua, maka saudara kita bisa melihat latar belakang di Yosua pasal 3. Bagaimana Yosua menaati perintah Tuhan untuk menyeberangi Sungai Yordan. Sungai Yordan, saudara, pada waktu itu arusnya sangat deras, tidak mungkin bisa diseberangi oleh orang yang begitu banyak. Saudara-saudara sekalian, Sungai Yordan seperti menggambarkan kemustahilan. Nah, apa yang kita bisa baca dalam Yosua pasal 3, bagaimana ketika Yosua yang menggantikan Musa mengikuti perintah Tuhan, maka saudara ketika sampai ke tepian Sungai Yordan sebelum menyeberang, Yosua membuat persiapan lebih dahulu 3 hari ya, berada di Sungai Yordan, di tepi Sungai Yordan. Lalu kemudian juga benar-benar mempersiapkan bangsa ini, menguduskan diri, menyucikan diri. Saudara, jika kita ingin mengalami mujizat pertolongan Tuhan, maka jangan ada dosa, pelanggaran, kesalahan. Tuhan sungguh-sungguh merindukan agar kita boleh hidup di dalam kesucian. Dan bagaimana Yosua juga ketika memerintahkan tabut perjanjian berada di depan, ini seperti menggambarkan bagaimana mengagungkan dan menghargai kehadiran Tuhan yang memimpin perjalanan tersebut. Dan pada akhirnya bagaimana mereka menaatinya dengan iman. Ketika kaki para imam itu lebih dulu turun, saudara, ke Sungai Yordan, maka terjadilah mujizat itu. Sungai Yordan itu tersibak, saudara, ya, arusnya dikatakan saudara boleh menepi semuanya sehingga mereka bisa berjalan di atas tanah yang kering. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana jangan melupakan Tuhan. Saya akan bahas dari Yosua pasal yang keempat. Yosua pasal yang keempat. Mari kita membaca lebih dahulu dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yosua pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi Sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku. Dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah Sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu,
Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Nah, saudara, pembacaan sampai ayat 3 dulu, nanti kita bertahap ya. Jangan melupakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika dikatakan setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, Tuhan berfirman kepada Yosua memilih 12 orang yang mewakili 12 suku, masing-masing dari tiap suku. Lalu memberikan perintah, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah sungai Yordan. Ketika mereka berjalan ya, pasti dasarnya sungai itu ada batu, angkat. Lalu kemudian dibawa ke seberang. Sudah kita bisa melihat bagaimana Tuhan mau bangsa ini mengangkat 12 batu sebagai apa? Sebagai tanda peringatan. Tanda peringatan perbuatan Tuhan yang besar. Bapak Ibu Saudara, karena sifat manusia sangat mudah melupakan. Baru aja ditolong, kita udah lupa lagi. Ya, itu sebabnya pemazmur sendiri saudara berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukankah Dia yang sudah mengampuni dosa-dosa kita, menyembuhkan sakit penyakit kita, membawa masa muda kita boleh sungguh kuat seperti pada burung Raja Wali. Dia memberikan kita bermahkotakan kebaikan dan kemurahan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali di tengah persoalan yang baru, kita gampang sekali melupakan Tuhan. Itu sebabnya bagian yang pertama, saudara, jangan melupakan Tuhan. Ini merupakan satu tanda peringatan perbuatan Tuhan yang besar. Tujuannya apa, saudara, ketika bangsa ini mengangkat batu-batu tersebut diwakili oleh 12 suku? Kita bisa lihat, saudara, di dalam Yosua pasal 4 ayat 24. Yosua pasal 4 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allah. Ini saudara tujuannya. Jangan melupakan Tuhan supaya menjadi satu tanda peringatan perbuatan Tuhan yang besar. Bapak Ibu Saudara, kalau pada zaman itu ada video, ya mungkin ada handphone bisa merekam. Wah, mungkin kita bisa memberitahu turun-temurun kepada teman-teman, kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, pertanyaannya, apakah saudara ketika saudara diberkati melalui satu khotbah atau renungan atau pengajaran, apakah sudah membawa orang-orang di sekeliling saudara membagikan itu dengan tujuan supaya mereka juga memuliakan Tuhan, supaya mereka juga hidup takut akan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Saudara, di dalam perjanjian baru, kita juga bisa melihat bagaimana perintah Tuhan Yesus untuk murid-muridnya ini bersekutu dengan tubuh dan darahnya yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Coba kita melihat di dalam 1 Korintus 11 ayat 26. 1 Korintus pasal 11 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Jadi saudara lihat ya, jangan melupakan Tuhan. Karena Tuhan ingin diingat sebagai satu tanda peringatan perbuatan yang besar. Setiap kali saudara bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, kita diingatkan akan peristiwa yang ajaib, peristiwa kasih yang di luar akal budi manusia. Bagaimana Kristus rela, saudara, tubuhnya dihancurkan, dicambuk, bagaimana darahnya dialirkan. Semua Dia lakukan karena kasih-Nya kepada kita, untuk menanggung seluruh dosa-dosa kita di atas kayu salib.
upah dosa itu maut. Dan Yesus menanggung maut itu. Dia mengalahkannya setelah masuk dalam kematian, dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, setiap kali gereja lokal saudara mengadakan perjamuan kudus, persiapkan diri, kuduskan hidupmu. Saudara, perjamuan kudus menjadi satu upaya untuk benar-benar kita mengingat akan pengorbanan Kristus. Perjamuan kudus boleh benar-benar saudara membawa kita tidak lupa akan pengorbanan. Untuk kita boleh merendahkan diri bersatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi saudara, sampai kapan kita melakukan perjamuan kudus? Dikatakan sampai Yesus datang kembali. Ada orang-orang yang menghindar perjamuan kudus karena berkata begini, waduh saya masih banyak dosa ini, saya belum beres, saya masih ada kebencian. Ya, karena firman Tuhan juga mengajari saudara untuk setiap kali saudara bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus harus memeriksa diri. Jangan sampai ada dosa, pelanggaran yang masih ada dalam kehidupan kita. Karena itu akan menjadi kutuk. Ya, itu diperingatkan saudara ya di dalam 1 Korintus pasal 11. Bahkan dikatakan banyak yang sakit. Bahkan tidak jarang katanya ada yang mati. Ya, karena saudara melakukan perjamuan kudus tanpa menguji hati. Firman Tuhan coba saya bacakan ya, 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Hendaklah, ayat 28, tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti, minum dari cawan Tuhan. Ayat 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah, sakit, tidak sedikit yang meninggal. Ayat 31, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Nah, karena ayat-ayat ini ada orang-orang tertentu menghindar perjamuan kudus. Justru Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus menjadi satu upaya untuk kita membereskan diri kita. Sambil mengingat akan perbuatan Tuhan yang besar, kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tadi ingat ya, di Yosua pasal 4 ayat 24. Supaya mereka semua takut kepada Tuhan. Duh, saya belum beres ini. Cepat-cepat bertobat, memohonkan pengampunan dosa. Kalau saudara menghindar terus, saudara seperti menumpuk, menimbun dosa itu. Bapak Ibu, kita tidak melupakan Tuhan. Karena sungguh-sungguh itu boleh menjadi tanda peringatan perbuatan Tuhan yang sangat besar dan ajaib. Sekarang mari kita melihat yang kedua. Mari kita kembali ke kitab Yosua, kita membaca Yosua pasal 4. Ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yosua pasal 4, ayat 4 sampai ayat ke-8. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku, dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan. Angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, lihat sudah ayat 6 ya, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari apakah artinya batu-batu ini bagi kamu, maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian itu. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab batu-batu ini, perhatikan, akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel selama-lamanya. Sekarang kita membaca ayat 8, maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa mereka lah ke seberang, ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara,
kita bisa melihat jangan melupakan Tuhan. Mengapa, saudara? Karena ini menjadi batu-batu ini menjadi alat kesaksian bagi keturunan berikut, bagi generasi, menjadi alat kesaksian. Sehingga dikatakan ketika anak-anak, cucu-cucu mereka melihat tumpukan batu itu, mereka bertanya, apa itu? Nah, itu menjadi satu tanda katanya di tengah-tengah kamu, jika anak-anakmu itu bertanya, apa artinya batu-batu ini bagi kamu? Itu menjadi seperti alat peraga ada di situ, lalu kemudian orang tua menceritakan bahwa dulu ketika bangsa Israel akan sudah keluar dari padang gurun, diberi tanah perjanjian, bukan mulus, lurus, bukan tanpa halangan, begitu banyak, begitu besar halangan. Salah satunya adalah melewati sungai Yordan. Kami tidak bisa berenang karena arusnya sangat deras. Tapi Tuhan melakukan mujizat. Nah, itu sebabnya ada batu ini dulunya di mana? Itu di tengah-tengah sungai Yordan loh, yang pernah dikeringkan oleh Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu. Coba saudara kita lanjut membaca ayat 20 ya, sampai ayat 23 dari Yosua pasal 4. Kembali surah ini ditulis sebagai satu upaya untuk bangsa Israel jangan melupakan perbuatan Tuhan yang besar, dan supaya cara itu dipakai untuk bersaksi. Kita baca Yosua pasal 4 ayat 20, Noel. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat Ya, sorry, tiba-tiba terlempar. Saya baca lagi ya. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang, seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu, dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Saudara, jangan lupakan itu. Karena itu dipakai menjadi alat kesaksian bagi keturunan, bagi generasi di depan kita. Pengalaman saudara dan saya bersama dengan Allah akan menjadi satu warisan dan kesaksian bagi keturunan-keturunan di depan kita, bagi orang-orang di sekeliling kita. Saudara-saudara sekalian, akan tetapi pada kenyataannya kita mudah sekali melupakan. Bahkan sebagai orang tua kerap kali melalaikan, menceritakan perbuatan tangan Tuhan yang besar kepada generasi, kepada keturunan kita. Padahal itulah yang diperintahkan oleh Tuhan. Hari ini ketika mendengarkan firman Tuhan, coba Bapak Ibu Saudara introspeksi. Apakah para orang tua sudah mewariskan harta karun, bukan hanya kerja keras, kumpulkan uang supaya bisa memberikan warisan kepada anak berupa harta, supaya anak bisa pinter, sekolahkan di sekolah yang baik, sekolah yang mahal, kalau perlu keluar negeri, wah uang begitu banyak sekali dikeluarkan. Supaya apa? Supaya mereka pandai berhasil. Tapi ingat, saudara, manusia tidak hanya terdiri dari unsur jasmani saja. Tetapi bagaimana dengan unsur-unsur yang tidak kelihatan? Manusia batinnya. Bagaimana dengan kerohanian? Apakah Bapak Ibu sudah mempersiapkan harta karun yang tidak berharga kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita? Inilah warisan yang terbesar dalam kehidupan. Warisan yang dapat menguatkan iman anak-anak kita, orang-orang di sekeliling kita di tengah goncangan kehidupan yang tidak semakin
mudah, saudara, semakin sulit. Warisan yang boleh membawa mereka kembali akan mewariskan kepada keturunan berikut. Tuhan sudah memberikan kepada kita harta yang tidak ternilai harganya. Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai tebusan dosa dunia ini. Kayu salib menjadi tanda perbuatan Allah yang besar dan ajaib. Dia nyata, dia bertindak dalam sejarah. Sejarah mengukuhkan, meneguhkan. Dia menganugerahkan keselamatan yang besar kepada kita manusia berdosa. Bapak Ibu, Tuhan mau sungguh-sungguh kita tidak melupakan itu. Ceritakanlah, wartakanlah itu. Bahkan sudah di dalam perjanjian lama disebut Shema Yisrael, hai Israel, dengarkanlah. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu harus engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Kata harus ini berarti nggak ada pilihan lain. Harus diperhatikan, harus diajarkan. Berulang-ulang, bukan hanya sekali. Sekarang sudah dengan hadirnya handphone, sosial media, sudah bisa lihat dunia ini melalui handphone ini loh, saudara. Saudara bisa terhubung juga sebagian besar melalui handphone ini, bisa ikut Zoom, bisa masuk YouTube. Seringkali kita bersahabat dengan dunia. Lalu kita kemudian, saudara, melupakan ada orang-orang di sekeliling kita, ada anak-anak kita. Waktu berjalan cepat sekali kalau sudah scroll, sudah sejam. Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah memakai waktu di meja makan? Pada saat saudara mengantar anak-anak saudara sekolah, apakah sudah berbicara, berkomunikasi, menceritakan perbuatan Allah yang besar? Mengajarkan pada anak-anak waktu mereka duduk di rumah. Apa yang saudara lakukan di rumah? Main handphone. Apa yang saudara lakukan dalam perjalanan? Main handphone juga, kalau bukan saudara yang drive, setir. Apabila engkau sedang berbaring nih, sudah mau istirahat, apa yang saudara lakukan? Main handphone juga. Apabila engkau bangun, nomor satu yang sudah cari apa? Handphone juga. Jadi yang saudara beritakan bukanlah Kristus, tetapi saudara memberitakan berita-berita dari dunia ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita jangan melupakan itu. Supaya anak-anak kita tidak melupakan Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus memuji dua wanita yang bernama Lois, nenek Timotius, dan Eunike, ibu Timotius, yang sudah boleh membagikan iman kepada Kristus, kepada cucunya. Ya, Lois punya cucu Timotius, kepada anaknya. Ibu Eunike kepada anaknya Timotius. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam diri. Bapak Ibu, jangan lupakan bersaksi. Beritakan perbuatan yang besar. Pastikan anak-anak saudara, cucu-cucu saudara, sudah mendengar berita Injil dari mulut saudara. Saya ingat dulu saudara, waktu saya masih tinggal di kota kelahiran saya satu rumah waktu itu dengan salah satu kakak laki saya. Lalu kemudian kakak laki saya nomor 4 itu menikah, punya 2 anak. Saya memberitakan Injil pada waktu saya masih SMA. Saya sendiri sudah menerima Yesus, saya beritakan. Saya juga memberitakan Injil keselamatan, mendoakan, menantang keponakan saya, sudah ada di luar kota ya. Itu keponakan saya yang paling besar. Saya membawa dia kepada Kristus. Juga itu anak kakak perempuan saya nomor 2. Anak, karena kakak perempuan saya nomor 1 nggak punya anak. Lalu kemudian anak kakak saya nomor 3. Saya memberitakan Injil. Jadi keponakan-keponakan saya sudah sebagian besar ya. Saya beritakan Injil kepada mereka. Bersaksi. Sebagian dari kakak-kakak saya yang jauh di atas saya
Saya pun membawa berita Injil kepada mereka, menyaksikan. Bahkan kepada mama saya, ya, karena mama saya Kristen, tetapi saudara Kristen yang tanpa membaca Alkitab. Kristen yang tanpa lahir baru, kira-kira begitu. Saya lebih dulu bersama kakak di atas saya yang mengenal Kristus. Kamilah yang mendoakan dan membagikan berita kabar baik, Injil, keselamatan itu kepada keluarga. Masih ada saudara yang belum menerima, masih ada. Tapi terus kami doakan. Apakah sudah menyaksikan? Sudah berkali-kali, mungkin puluhan kali, bahkan mungkin dalam rentang waktu lama, mungkin sudah ratusan kali. Belum menerima, kita tetap terus dengan tekun mendoa. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah melakukannya? Atau saudara hanya tutup mulut, ngobrol hanya cerita tentang pekerjaan, atau kalau masih sekolah, tentang sekolah, kuliah, tentang keadaan dunia ini? Apakah kita menutup mulut kita, menyaksikan? Tuhan izinkan ada batu-batu di dalam kehidupan kita yang harus menjadi satu alat kesaksian, pemberitaan Injil keselamatan. Sekarang kita melihat yang ketiga, yang terakhir. Mari kita membaca dalam Yosua pasal 4, ayat 13 sampai dengan ayat 14. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Pada waktu itu Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel sehingga mereka takut kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yosua, maksudnya respect, menghargai. Seperti mereka takut kepada Musa seumur hidup. Jangan lupakan Tuhan. Mengapa, saudara? Sebab ini bisa menjadi cara Tuhan mengangkat seseorang. Cara Tuhan mengangkat, membesarkan seseorang. Justru melalui apa? Melalui masalah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa diingatkan bagaimana ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan membawa mereka untuk kembali menunggu masalah. Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dikirim kembali tentara-tentara kereta berkuda banyak sekali untuk mengejar orang Israel. Sementara orang Israel disuruh menunggu, di depannya adalah Laut Teberau. Mau bikin apa ini? Menunggu masalah, menunggu dibunuh semua ini. Bapak Ibu ingat baik-baik, memang ini tidak enak. Tapi seringkali ketika Tuhan izinkan masalah, problema datang dalam kehidupan kita, ingat, itu menjadi satu upaya, cara Tuhan untuk mengangkat kita, membesarkan. Cara Tuhan untuk memberkati kita lebih lagi, limpah. Musa menghadapi keadaan yang sulit, yaitu Laut Teberau. Musa menghadapi keadaan yang sulit, yaitu padang gurun. Tetapi justru melalui keadaan-keadaan yang sulit, Musa mengandalkan Tuhan dan Musa melihat mujizat Tuhan. Orang-orang Israel melihat mujizat Tuhan melalui Musa. Sehingga bangsa Israel ini respect, menghargai. Dan benar-benar dikonfirmasi, diteguhkan bahwa sungguh Musa inilah pemimpin yang dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Cara Tuhan membesarkan seseorang. Cara Tuhan mengangkat seseorang melalui masalah. Kalau Musa menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, demikian juga orang-orang bangsa Israel yang bebal, yang bandel, yang ngomelan ya. Tapi sudah, kita jangan menuduh orang Israel. Seandainya kita begitu, kita mungkin bisa lebih buruk lagi. Karena keadaan yang sangat sulit. Bandingkan dengan Daud. Saudara, bersyukur ada Goliat. Ya, waktu menghadapi Goliat, waduh mati ini, gimana ini. Tapi bersama dengan Tuhan, ketika Goliat dihadapi dan Goliat tumbang, bagaimana saudara? Itu menjadi satu cara Tuhan membesarkan, mengangkat Daud. Promosi yang diberikan oleh Tuhan itu melalui masalah, saudara. Kalau tanpa Goliat, siapa mengenal Daud yang masih sangat muda ini? Tapi begitu Goliat sang raksasa yang sudah berhari-hari ini menantang bangsa Israel untuk duel, nggak ada yang berani. Saudara.
Tiba-tiba Daud datang karena disuruh ayahnya untuk melihat bagaimana keadaan kakaknya di medan perang. Kakak-kakaknya Daud membantu Saul sudah di dalam sebagai tentara di dalam peperangan melawan orang Filistin pada waktu itu. Bapak Ibu, hari ini siapa yang saudara sedang hadapi? Goliat apa? Apakah itu berupa keadaan yang sulit seperti yang dihadapi Musa? Apakah seperti Laut Teberau? Apakah seperti Sungai Yordan yang dihadapi oleh Yosua? Apakah ada padang gurun? Apakah ada kesunyian, kekelaman? Apakah itu berupa sakit penyakit? Berupa keadaan keuangan yang sangat sulit? Waduh, sudah lagi bocor ini ya. Membutuhkan ini. Sudah mungkin sedang menghadapi keadaan yang sulit berupa manusia yang menyesakkan, yang menghalang-halangi kita, ya, yang tidak tahu diri dan mengkhianati, dan sebagai berbagai macam cara. Mari hari ini kita belajar melihat dengan perspektif Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Hei, ketika masalah datang, cara Tuhan membesarkan seseorang justru melalui masalah. Melekatlah kepada Tuhan lebih lagi. Carilah Tuhan lebih sungguh lagi. Andalkan Tuhan dan percaya. Dia pasti bertindak. Sebab dia Tuhan, Sang Pembuat mujizat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Panjang hari ini kami mohon penyertaan Tuhan. Ada yang keluar kota, ada yang bekerja, sekolah, ada yang melakukan aktivitas di rumah. Apapun yang kami lakukan, mohon penyertaan perlindungan Tuhan. Terima kasih juga kami boleh membawa persembahan kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di Gereja HFC Kota. Tuhan juga berkati setiap kami boleh bersaksi Tuhan, membagikan Tuhan YouTube video firman-firman yang menguatkan. Kumpulkan kami kembali besok dalam doa pagi, membangunkan fajar. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun, menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya kita berkata, amin.